wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendika Farezi dengan NIM 21051414045. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak Agus Prianto untuk menjelaskan model infrastruktur jaringan. Topik pembahasan yang akan saya bawa, apa itu jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, dan pembagian jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim disebut dengan server. Desain seperti ini sering disebut dengan sistem client and server. Jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, yang pertama adalah PAN atau bisa disebut Personal Area Network. Personal Area Network yaitu adalah jenis jaringan yang digunakan oleh personal atau pribadi seperti Bluetooth dan Indra. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya yaitu lab computer. Selanjutnya ada MAN atau kita bisa sebut Metropolitan Area Network, jaringan yang tersebar pada satu kota atau wilayah. Dan terakhir yaitu WAN atau disebut Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau jaringan ini bisa disebut internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal. Seperti di gambar, ini dipakai untuk internal. Dan selanjutnya ada internet, bisa diakses oleh publik. Internet ini bisa diakses oleh seluruh manusia yang ada. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Ada 2 pembagian cara pembangunan, yaitu infrastruktur dan ad hoc. Pada gambar, kita bisa disajikan oleh infrastruktur mode yang bisa disebut BSS dan ESS. Dan selanjutnya ada ad hoc, yaitu IBSS. Selanjutnya topologi. Topologi bisa ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah topologi bus. Kelebihan topologi bus, biasa instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien, workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut hanya mengganggu komputer workstation klien yang lain. Proses sending, pengiriman, dan receiving penerimaan data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi start. Topologi start yaitu kelebihannya adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi start, jika switch atau hub yang notabene
sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kinerja. Kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Selanjutnya, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, akan koneksi yang lain juga ikut terputus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision, tabrakan data. Selanjutnya dan terakhir adalah topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir ada data yang tabrakan atau collision. Selanjutnya, besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, dan terakhir memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Nah, selanjutnya ada pembagian jaringan menggunakan kabel. Kita dibagi menjadi dua, jaringan berkabel atau wire network dan jaringan nikabel atau wireless network. Nah, pada jaringan wireless network itu masih mengandalkan sekali kabel dari network adapter pelan dan ke network yang lain. Kalau jaringan nikabel semua sudah jadi ini dengan oleh wireless router. Jaringan berdasarkan cara testingnya. Yang pertama ada unicast, ini 1 ke 1 atau personal ke personal. Selanjutnya ada multicast, ini 1 ke grup. Di sini grup itu tidak semua, yaitu ada beberapa orang yang masuk, ada beberapa orang yang tidak. Yang terakhir ada broadcast, itu 1 ke semuanya. Jadi semua orang tahu yang di-broadcastkan oleh satu orang. Gitu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.